Hai guys, time to learn mathematics. Satu lada, 7 minyak. Ibu bicara, kamu nyimak. Ready ya? Oke, teman-teman, kita hari ini bakal belajar 4 menu. Asik, kayak di kafe ya. Oke, menu di hari Senin tanggal 27 Juli 2020 yaitu yang pertama ada review materi minggu lalu. Buzu mau tahu nih kalian masih ingat atau enggak rumus-rumus yang diajarin minggu lalu. Yang kedua, ada contoh soal barisan dan deret aritmatika. Tentunya, contoh yang bakal dibahas di sini beda dengan minggu lalu. Ada jenis-jenis soal yang diubah sedikit yang bakal dibahas nanti. Yang ketiga ada barisan geometri, yang keempat ada deret geometri. Untuk menu ketiga dan keempat ini menu baru loh, baru launching. Asik. Lanjut ya. Oke, kemarin kita belajar tentang barisan aritmatika. Rumusnya ini kan UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, N itu apa, A itu apa, B itu apa. Kalau lupa silahkan dibuka lagi buku catatannya. Tapi buku bantu ingat nih, N itu menyatakan bilangan asli, di mana urutan suatu bilangan. Jadi biasanya N itu yang ditanyain sama soalnya. A itu suku pertama atau U1, B itu beda. Yang kedua, kita belajar kemarin deret aritmatika. Ada Sn sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Kemarin juga Bu udah jelasin, apa sih Bu bedanya barisan sama deret? Kalau barisan itu apa? Kalau barisan itu mencari apa? Mencari salah satu sukunya. Misal di urutan keberapa suku itu. Nah, itu pakai barisan. Kalau deret itu apa sih, Bu? Kalau deret itu mencari jumlah dalam satu barisan itu, mencari jumlah angkanya berapa. Oke. Nah, kemarin juga Bu juga bilang kan, kalau deret aritmatika itu ada dua rumus. Nah, di sini Bu tunjukin ini rumus yang kedua. Ada Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, nih. Rumusnya mirip-mirip ya sama barisan aritmatika. Jadi, rumus barisan aritmatika dimasukin ke sini, terus dikalikan 2. Setelah itu dikali N per 2. Agak rumit gak nih? Terus kalau misalkan nih, kapan sih kita harus pakai rumus yang pertama sama yang kedua? Ada yang tahu nggak? Bedanya di mana? Oke, kita bahas di soal ya. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan jumlah 12 suku pertama dari deret aritmatika 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Sebelum kita mencari jawabannya, pertama-tama kita harus apa sih? Kita cari dulu ya. A-nya dulu. A-nya itu sama dengan 3. Jangan lupa, A itu apa? A itu angka pertama atau suku pertama. Setelah kalian mencari A-nya, cari dulu B-nya. B-nya itu sama dengan U2 dikurang U1. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Bu, kok A sama B-nya sama sih? Apa bakal selalu kayak gitu? Enggak dong, belum tentu. Kenapa hasilnya 3? Karena kan angka kedua dikurang angka pertama. Gitu kan cara mencari beda? Angka kedua dikurang angka pertama. 6 dikurang 3 hasilnya 3. Sekarang kalau angka ketiga dikurang angka kedua, 9 dikurang 6 hasilnya 3. Jadi hanya kebetulan sama suku pertama dengan bedanya. Setelah itu, kalian pakai rumus yang kemarin diajarin yang mana? Nah, kemarin diajarin yang ini kan, Sn sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Tapi kalian nggak bisa langsung cari. Kenapa? Karena UN-nya nggak ada, Bu. Jadi kalian harus cari barisannya dulu kan? Cari UN-nya dulu. Pakai rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Oke, langsung dimasukin ke angka-angkanya. UN-nya kita ganti jadi U12. N-nya tuh 12. Ingat ya, N itu
urutan yang ditanyain. Nah, yang di sini kan ditanyain jumlah 12 suku pertama. Berarti ada 12 angka kan? Berarti di sini N-nya kita ganti 12. A-nya kita ganti jadi 3. N-nya diganti lagi jadi 12 dikurang 1. B-nya 3 nih. Kita udah dapat kan B-nya 3? Oke, lanjutin langsung. 3 ditambah 11 dikali 3. Bu, ditambah dulu atau dikali dulu? Jangan lupa ya, kita harus kalikan dulu, baru ditambah. Jadi 11 dikali 3 itu 33 ditambah 3 sama dengan 36. Jadi dapat nih, U12-nya sama dengan 36. Itu udah jawabannya, Bu? Belum. Ini kan baru angka ke-12-nya, 36. Baru kalau udah ketemu di sini, kita masukin nih ke rumus yang warna hijau ini. Nah, Sn sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Kita substitusi, N-nya itu kita ganti jadi 12 kan? Jadi S12 sama dengan 12 per 2. U1 itu ingat, dia sama kayak A. Nih, 3. A-nya sama dengan 3. Kita substitusi. 3 ditambah 36. Nah, UN-nya ini kan berarti U12 ya. Kita udah dapet nih 36. Nah, kita gantiin 36. Terus 12 per 2 itu kan bisa disederhanain jadi 6. 3 ditambah 36. Yang di dalam kurung kita selesaiin dulu. 3 tambah 36 sama dengan 39. Baru 6 dikali 39, hasilnya 117. Udah ketemu nih Bu hasilnya? Udah, jadi jumlah 12 suku pertama dari deret aritmatikanya itu adalah 117. Nah, kita juga bisa loh pakai rumus yang kedua yang tadi. Pakai rumus yang Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Kita nggak perlu cari UN-nya dulu nih. Nah, langsung. N-nya ini kan 12 ya. Udah dapet nih N-nya 12. Berarti S 12 sama dengan 12 per 2. 2A berarti 2 dikali 3. A-nya 3 kan? N-nya 12, berarti 12 dikurang 1. B-nya 3. 12 per 2 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. 12 dikurang 1, 11. 3-nya turunin. Yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. 6 yang di luar tetap 6. Yang di dalam kita kalikan dulu, baru ditambah. Jadi 11 dikali 3, 11 dikali 3 itu 33. Berarti 6 ditambah 33, 39. 39 dikali 6 sama dengan 117. Sama kan hasilnya? Iya, sama. Lebih mudah mana? Pasti lebih mudah yang kedua ya. Kalian nggak perlu cari yang UN-nya dulu. Kenapa kemarin nggak dikasih tahu yang ini aja, Bu? Kan kita jadi ngitungnya banyak. Ya, pasti kalian ngedumel gitu deh. Sengaja nggak Buzu kasih tahu dulu rumus yang kedua, supaya kalian sekalian berlatih barisan aritmatika. Jadi kalian sekalian ngitung ini supaya terbiasa menghitung UN sama dengan A plus N min 1B. Kalau langsung ke sini berarti kalian ini dong, langsung instan. Nanti jadi terbiasa sama instan. Ya Kak? Mudah-mudahan ngerti ya. Oke, kita lanjutin. Nah, langsung nih, kita ke contoh soal. Bentuk soal lain dari barisan aritmatika. Di sini ada soal, suatu barisan aritmatika mempunyai U5 sama dengan 8 dan U9 sama dengan 20. Tentukan suku pertama dan beda barisan tersebut. Wah, yolo. Gimana nih caranya? Kita coret-coret. Rumus yang dipakai tetap sama, yaitu kita pakai UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, ini. Dari rumus yang di atas, kita tahu ada U5 sama dengan 8. Berarti N-nya 5, 8 itu hasil dari U5-nya kan? Oke, kita tulis di sini. Berarti di sini
sama dengan A-nya berapa? Yang kita cari kan berarti di situ tetap A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ayo, benar gak? Benar dong. U5 sama dengan A plus N-1 B. Ada yang salah di sini? Ada yang salah? Iya benar, N-nya ini belum diganti. Harus kita ganti dulu. Nanti kalian jangan lupa ya. N-nya ini kita ganti jadi... Bentar, ini kita hapus dulu. Kita ulang. Oke. Kita ulang ya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Berarti di bawahnya U5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Ada yang salah lagi di sini? Nggak ada ya? U5-nya ini sama dengan tadi berapa? Sama dengan 8. Berarti kita ganti nih U5 di bawahnya. 8 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 itu kan 4. Berarti sini 4B. 4 dikali B, 4B ya. Nah, dapat nih kita persamaan yang pertama. Untuk soal seperti ini ada duet dengan aljabar. Kita latih pelajaran kelas 7-nya. Kita belajar aljabar. Dengan rumus yang sama, kita juga bentuk nih. Dengan rumus yang sama, kita tulis untuk U9 sama dengan 20. Berarti kan U9 sama dengan A ditambah N-nya berapa? 9 kan? Berarti langsung kita rubah aja. 9 dikurang 1 dikali B. U9-nya itu kan 20. Berarti tulis bawahnya 20 sama dengan A ditambah 8 B. 9 dikurang 1 itu 8 kan? Dikali B berarti 8B. Kita dapat dua persamaan nih guys. Ada A ditambah 4B sama dengan 8. Ada A ditambah 8B sama dengan 20. Terus lanjutannya gimana nih Bu? Kita pakai eliminasi. Kita buat yang besar yang di atas ya. Mau yang kecil di atas juga nggak apa-apa sih angkanya. Yang besar aja yang di atas. A ditambah 8B sama dengan 20. Di bawahnya A ditambah 4B sama dengan 8. Kita pakai metode eliminasi. Nih, ada yang masih ingat nggak? Kita kurang. Ini digaris, terus dikurang. Nah, baru kita... Ini bisa kita coret nih. A dikurang A sama dengan... Kita coret ya. A dengan A ini kan habis ya. A dikurang A, habis kan? Berarti tinggal 8B dikurang 4B sama dengan 4B. Berarti sama dengan tetap nih di bawah. 20 dikurang 8 sama dengan 12. Di bawahnya berarti tinggal B sama dengan 12 dibagi 4. Berarti B sama dengan
3. Oke, kita ketemu B-nya. Terus gimana lagi nih? Kita ketemu B-nya. Yang dicari apa lagi? A kan? Nih, biar kalian lihat. Suku pertama itu adalah A dan B adalah beda nih. Itu yang kita cari, A dan B. B-nya kita udah ketemu. Sekarang tinggal A-nya. Caranya gimana, Bu? Untuk A, kita substitusi ke persamaan yang ini atau yang ini. Kita cari yang mudah aja ya, yang angkanya kecil. Berarti kita pakai yang A ditambah 4B sama dengan 8. Di bawahnya A ditambah 4 dikali B-nya kita udah ketemu kan 3, berarti ini dikali 3 sama dengan 8. Di bawahnya lagi A ditambah 4 dikali 3, 12 sama dengan 8. Berarti A sama dengan 8 dikurang 12. A sama dengan min 4. Ketemu deh hasilnya. Ada A-nya min 4, B-nya 3. Bu, emang boleh kalau misalkan hasilnya min? Boleh, emang kenapa nggak boleh? Karena kan kita lihat di sini U5-nya aja 8 kan? U5-nya 8, U9-nya 20. Berarti U1-nya kan angka di depannya lebih kecil dari 8 dong. Kita dapat min 4. Ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain, kalian boleh WA Buzu nanti atau invite Buzu ke grup kelas kalian. Nanti kita diskusi bareng-bareng di sana. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal selanjutnya. Jumlah semua bilangan, artinya yang ditanyain apa? Jumlah semua bilangan. Berarti yang ditanyain adalah deret. Iya. Terus bilangan genap antara 50 dan 100 yang habis dibagi 3. Oke, sebelum kalian masukin rumus deretnya, kalian harus cari dulu barisan bilangannya. Bilangan genap antara 50 dan 100 yang habis dibagi 3. Biar kalian nggak pusing, kita cari dulu bilangan genap antara 50 dan 100. Kita cari dulu ya. Di sini. Bilangan genap antara 50 dan 100. Berarti ada 52, ada 54, 56, 58, terus 60, 62, 64, 66, dan seterusnya. Setelah ini gimana nih Buzu? Kalau udah kalian temuin barisannya, kita cari yang habis dibagi 3. Karena kan dia ada 2 clue ya. Dia bilang bilangan genap antara 50 dan 100. Ada lanjutannya, yang habis dibagi 3. Oke, sekarang kita cari yang habis dibagi 3. Ada siapa yang habis dibagi 3? 54 habis dibagi 3. Ada berapa lagi? 60. 60 habis dibagi 3. Ada berapa lagi? Ada 66. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh bagi sekarang 54 dibagi 3 berapa? 60 dibagi 3 berapa? 66 dibagi 3 berapa? Atau kalian mau ngecek 62 dibagi 3 berapa? Boleh. Jadi kita udah dapat nih ya. Habis kalian cek, kalau dulu sih udah cek. Kalau kalian mau cek lagi boleh, boleh banget.
Jadi di sini kita dapetin ya angkanya 54, 60, dan 66, dan seterusnya. Oke. Setelah ini gimana nih caranya? Ingat ya, yang kita pakai ini yang kedua ini, bukan yang atas. Yang atas ini kan masih bilangan genap aja. Kalau yang ini kan yang udah habis dibagi 3. Lanjutannya gimana nih? Kita cari A dan B-nya dulu. A-nya ini sama dengan 54. B-nya ini sama dengan berapa? Kita kurang dulu. 60 dikurang 54. Dapat 6. 66 dikurang 60, 6 kan? Iya, berarti dapat A-nya 54, B-nya 6. Terus, kita pakai rumus yang mana nih, Buzu? Caranya gimana nih, Buzu? Katanya kalau deret itu ada 2. Terus tadi yang paling mudah itu katanya cara yang kedua. Boleh, coba kita coba pakai cara yang kedua. Rumusnya apa? Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Tutup kurung. Oke. Terus gimana nih Bu lanjutinnya? Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 B. N-nya berapa Bu? Kan disitu nggak dibilang ada berapa banyak angkanya. Nah, berarti kalian nggak bisa dong pakai rumus yang ini. Karena kan kita nggak tahu N-nya berapa. Ya nggak? Kita nggak tahu angka terakhirnya itu berapa. Benar nggak sih? Iya benar, berarti kita hapus nih. Kita tidak pakai cara yang ini. Oke, kita cari dulu suku terakhir dari angka itu berapa. Suku terakhir dari barisan ini berapa? Kan 54, 60, 66. Kalian mau cari sampai 100. Banyak kan? Tahu nggak triknya itu gimana? Kita hitung mundur. Dia kan dibilang angka terakhirnya kan 100 kan? 50 dan 100. Berarti kita hitung mundur. Angka sebelum 100 yang habis dibagi 3 itu berapa? Tapi harus yang genap. Angka genap sebelum 100 itu kan ada 98. 98 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa kan? Berarti angka genap sebelum 98. 96. 96 bisa nggak dibagi 3? Bisa kan? Dapatnya 32. Berarti angka terakhirnya itu 96. Dani dapat. Angka terakhirnya ini 96. Wah, kalian pintar-pintar banget sih. Masya Allah. Dah, kita udah dapat nih 96. Berarti nambah gak sih yang kita tahu? Nambah dong. Jadi, ada yang diketahui itu ada UN sama dengan 96. Iya, suku terakhirnya itu 96. Cuma kita belum tahu nih N-nya itu berapa. Nah, N-nya itu yang bakal kita cari. Caranya gimana? Cekidot. Kita cari di sini. Berarti kita harus pakai rumus apa nih guys? Kita pakai rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Ini cara mudah untuk mencari N atau mencari A atau mencari B. Pakai rumus awal. Nah, kita kan udah dapet nih UN 96. Berarti kita terus sini 96. 96 sama dengan A-nya kita juga udah nemu kan 54, kita tulis 54. 54 ditambah N-nya masih belum ketemu. N min 1 dikali B. B-nya berapa?
6 kan, kita kali di sini 6. Nah, terus guys, di sini tetap kita tulis di bawahnya 96 sama dengan 54 ditambah, ingat ya, kalian harus kalikan dulu. Nih, ini kan ada N-1 dikali 6. Aljabarnya ingat. Berarti N dikali 6 sama dengan 6N. Min 1 yang ini dikali 6. Berarti min 6. Jangan lupa minus dikali plus sama dengan min. Oke, ke bawahnya lagi. 96 sama dengan, kita kumpulin dulu nih yang sejenis. 54 dikurang 6 ditambah 6N. Di bawahnya lagi. 96 sama dengan 54 dikurang 6 berapa? 48 ditambah 6N. Di bawahnya lagi. Nah, kalau 48 ditambah 6N kan nggak bisa. Berarti 48 ini kita satuin sama 96. 96 dikurang 48 sama dengan 6N. 96 dikurang 48 itu berapa? 48 kan? 48 sama dengan 6N. Berarti kalau kita buat N sama dengan 48 dibagi 6. Berarti N sama dengan 8. Ketemu deh N-nya 8, berarti ada 8 bilangan nih. Ada 8 bilangan nih di barisan yang ini. Kalian jangan ketukar ya, yang kita pakai barisannya sekarang ini. Barisan yang kita pakai itu yang ini. Oke. Nah, kalau udah ketemu N sama dengan 8, gimana nih Bu? Pakai rumus yang mana nih Bu? Kalau udah kayak gini mau pakai rumus deret yang pertama boleh, pakai rumus deret yang kedua juga boleh. Tapi biar lebih gampang kita pakai yang pertama aja ya, yang lebih simple. Lebih simple, lebih pendek. Sn sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Nah, kita kan udah dapet nih N-nya 8. Berarti S8 sama dengan 8 per 2 dikali U1, angka pertamanya atau si A-nya. Berarti 54. Ditambah UN. UN-nya berapa guys? Kita udah nemu nih UN-nya 96 nih. UN sama dengan 96. Oke, ke bawahnya lagi. Berarti tinggal sama dengan 8 per 2 itu 4 kan? 4 kali 54 tambah 96. Berapa guys? 100? 150. Di bawahnya sama dengan lagi 4 dikali 150. 600. Selesai. Kita ketemu hasilnya segitu. 600 hasilnya. Nih, hasilnya 600. Gitu ya. Kalau ada soal yang seperti ini, kalian cari step by step dulu. Pelan-pelan, yang sabar, jangan buru-buru. Emang begitu, matematika emang suka ngeselin, tapi kalau udah ketemu pasti menang. Bener gak? Wah, kita masuk ke barisan geometri. Masih anget banget nih materi buat kalian, ya nggak?
Ini menu barunya, barisan geometri. Ada UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Atau biar lebih gampangnya, buat kalian hafal, barisan geometri itu rumusnya UN sama dengan Arni. Kita singkat ya, si Arni kesebut nih sekarang. UN sama dengan Arni, A dikali R pangkat N min 1. Bedanya apa sih, Bu Zu? Geometri dan aritmetika. Nah, bedanya jelas banget ya di sini. Dari rumusnya juga beda. Terus dari cara mencari bedanya. Kalau di geometri, namanya bukan beda, tapi rasio. Kalau di aritmetika itu kan beda, lambangnya B. Kalau di sini lambangnya R, atau disebut dengan rasio. Cara mencari rasio juga beda. Dibagi. Kalau sebelumnya kan dikurang. Kalau sekarang kita bagi nih. U2 dibagi U1 atau U2 per U1. Nanti misal U3, berarti U3 per U2. Gitu caranya. Untuk arti dari N dan A masih sama seperti sebelumnya. Next ya. Oke. Ada deret geometri sekarang. Aduh, saya pusing bu liatnya. Buzu juga pusing. Kalau kalian pusing, deret geometri ini ada dua rumus. Yang membedakan itu dia dari rasionya. Kalau rasionya nih, R lebih besar dari 1, kita pakai rumus yang ini. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ingat ya, kalau di barisan geometri, min satunya ini dikurang sama N yang di atas. Tapi kalau di deret geometri, min 1 ini dikurang sama si R pangkat N ya. Bukan dikurang N-nya, tapi dikurang sama R-nya. Oke, beda ya. Jadi kalau dia lebih besar dari 1 rasionya, itu Rn dikurang 1. Tapi kalau R-nya lebih kecil atau kurang dari 1, berarti Sn sama dengan A dikali 1 dikurang Rn. Jadi dibalik. Kalau yang R lebih besar dari 1, min 1-nya di belakang. Kalau R kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1, 1 minnya ini di depan nih. 1 dikurang. 1 dikurang. Jadi di depan ya. Kalau yang ini kan di belakang. Itu bedanya. Lanjut. Langsung ke contoh soal. Karena kalau dijelasin teori banyak-banyak kalian pusing. Kita langsung ke contoh soal, langsung kita terapkan. Oke, lanjutin nih. Oh, tadi soal yang pertama itu apa? Nah, soal yang pertama ini, diketahui barisan geometri 1, 4, 16, dan 64. Tentukan suku ketujuh dan deret dari barisan geometri tersebut. Berarti kita tulis ulang dulu ya. Ingat nih, 1, 4, 16, 64. Tentukan suku ketujuh. Oke, kita tulis. Kita tulis dulu soalnya ya. Di sini agak atas biar lebih gampang. Ada barisan 1, 4, 16, sama 64. Dan seterusnya. Yang ditanyain, berapakah U7-nya? U7
sama dengan berapa, dan SN-nya. Dan SN-nya berapa kan, atau deret. Nah, ini soalnya nih. Bagaimana nih kelanjutannya? Kita lanjutin ya. 1, 4, 16, 64. Yang ditanyain U7 sama deretnya. Ingat, pertama-tama kita harus cari dulu si A-nya. A-nya berapa? A sama dengan 1. Terus kita cari apa nih? Kita cari R-nya atau rasio. Caranya U2 dibagi U1. 4/1 itu sama dengan berapa? 4. Terus kita coba lagi ya. 16/4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 64 dibagi 16. Kita coba lagi nih, biar nggak penasaran. 64 dibagi 16. Hasilnya 4. Berarti kita nemu R-nya itu sama dengan, atau rasionya itu sama dengan 4. Oke, kita cari sekarang apa nih kalau udah ketemu kayak gini? Kita cari si U7-nya. Masya Allah, pinter-pinter banget sih kalian. Nih, berarti UN sama dengan apa rumusnya? Kalau barisan geometri, R nih, ingat ya, A dikali R pangkat N-1. Pangkatnya kita pakai lambang ini ya. Kalau ada lambang kayak gini artinya dia pangkat. N min 1. Oke. Kita punya N-nya itu berarti 7 kan? Kan yang ditanyain suku ke-7. Berarti UN-nya itu sama dengan U7. Oke. Terus di bawah sini. U7 sama dengan A-nya itu 1. Berarti 1 dikali 1 dikali, atau gampangnya gini aja deh, dalam kurung ya. R-nya itu 4. Oke, sekarang buat pangkatnya nih. Biar lebih gampang, gue tulis kayak gini aja ya. Oke. Nah, pangkat N-1 berarti 7 dikurang 1. Kita buat dia di atas ini. Gitu ya. 1 dikali 4 pangkat 7 dikurang 1. Oke, lanjutin. Di bawah sini. Sama dengan satu, karena depannya 1, berarti sini tetap 1 ya. Sebenarnya langsung dikali bisa sih. Jadi 4 pangkat berapa guys? Pangkat 6. Jadi kurang 1 itu 6 kan? Oke. Nah, dah.
Nah, di sini berarti sama dengan 1 dikali 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 itu sama dengan, ada yang tahu berapa? Kalau misalkan geometri ini agak rumit ya, karena dia pakai pangkat-pangkatan. Dan kadang pangkatnya besar. Tapi mudah-mudahan di soal selanjutnya nggak besar ya. 1 dikali 4 pangkat 6 itu 4096. Berarti U7 itu sama dengan 4096. Ketemu nih U7-nya. Nah, ketemu nih guys. Dengan rumus UN sama dengan ARNI. AR pangkat, ini lambang pangkat ya. N dikurang 1. Kita masuk nih U7, karena yang diminta U7 kan, berarti N-nya 7. A-nya 1 dikali 4, R-nya nih rasionya 4. N min 1, berarti pangkat 7 dikurang 1. Lanjut. 1 dikali 4 pangkat 6, ini pangkat 6. Kita cari dulu pangkatnya berapa, baru dikalikan sama angka depannya. 4 pangkat 6 itu 4096. Berarti kalau dikali 1, tetap angka itu sendiri kan 4096. Terus, cara cari deretnya gimana, Bu? Oh, cara cari deretnya agak rumit ya di sini. Dulu cara-caranya harus gimana nih? Oke, kita lanjutin. Kita pakai draw aja ya. Kita pakai draw. Oke, kita coba. Rumusnya itu Sn. Ingat R-nya dia di sini 4 kan? Kalau R-nya 4, berarti R-nya lebih besar dari 1 kan? Kalau dia lebih besar dari 1, artinya kita pakai rumus yang Sn sama dengan lucu nih tulisannya, maaf ya kalau tulisannya jadi jelek. Sn sama dengan A dikali, dalam kurung aja ya, R pangkat N dikurang 1 tutup kurung per R kurang 1. Mudah-mudahan jelas ya. Karena kalau pakai tulisan yang kayak gini, susah ngituin pernya, nanti kalian jadi bingung. Karena banyak yang ditumpuk-tumpuk. Mudah-mudahan di sini jelas ya. Berarti di sini S7 sama dengan A-nya itu 1 kan, berarti di sini 1. Buka kurung, R-nya itu 4, berarti 4 pangkat N pangkat 7 dikurang 1
tutup kurung, per R-1. R-1 berarti 4 dikurang 1. Sama dengan lagi ya di sini. Sama dengan 1 dikali. Nah, 4 pangkat 7 ini berapa nih? Cari dulu 4 pangkat 7-nya, baru dikali, dikurang 1. Itu hasilnya 16.384 ya. 4 pangkat 7 itu 16.384. Nah, baru dikurang 1, tutup kurung. Terus per 3. Aduh, maaf ya, tulisannya jelek banget nih. 16.384 dikurang 1. Berarti itu berapa? Di sini ya. Sama dengan 16.000. Karena di sini dikali 1, berarti kita langsung aja hasilnya ya. Jadi 16.383 per 3. Nah, besar banget ya. Kalau angkanya besar kayak gini, disederhanain. 16.383 dibagi 3 sama dengan 5.461. Maaf ya, tulisannya jadi jelek. Gini guys, ketemu hasilnya. Nah, jadi ini hasil U7. Nah, yang ini hasil SM-nya atau deret-nya. Nah, kalau U7 hasilnya 4096, hasil deretnya penjumlahannya itu 5.461. Pusing ya? Insya Allah enggak. Kalau kalian masih nggak ngerti, kalian boleh tanya Bu Ju langsung. Kita bisa ketemu lewat Zoom kalau kalian mau, atau kalian bisa invite Bu Ju ke grup kelas kalian, jadi kita bisa diskusi di sana, atau kalian boleh kepo Bu Ju ya. Kita next ya. Ini mau kalian screenshot, udah ada waktunya. Oke, kita next. Kita hapus dulu. Oke. Ke soal kedua nih. Soal kedua. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 9, 3, 1, 1/3 adalah, oke, rumus suku ke N. Lanjut nih. Kita kerjakan di sini. Dia minta rumus suku ke N dari 9, 3, 1, 1/3, dan seterusnya adalah, nah,
Di pertemuan minggu lalu, kita juga ngebahas cara membuat rumus ya, rumus suku ke N. Kalau kemarin kita pakai aritmatika, sekarang kita pakai geometri. Caranya gimana, Bozu? Caranya masih sama kok, mengikuti rumus dasarnya. Nah, rumus dasarnya itu apa? UN sama dengan Arni A dikali R pangkat N min 1. Nah, ini rumusnya. Ini kalau dari sini kita udah tahu apa sih dari soal ini? Pertama kita harus ngapain dulu? Sebelum kita masuk ke rumus, kita tulis dulu yang diketahuinya itu apa. Yang diketahui itu ada A sama dengan 9. Betul sekali. Kita cari R-nya, rasio. Rasionya itu berarti 3/9 kan? U2 dibagi U1. U2 per U1. 3/9 berarti kan 3/9 kalau kita sederhanain jadi 1/3. Masih penasaran? Kita coba lagi rasionya. Ada 1/3. Ini sudah sangat sederhana. Terus yang selanjutnya ada 1/3/1. Berarti hasilnya tetap 1/3 kan? Oke, berarti dapat kita simpulkan. Rasionya itu sama dengan 1/3. Gitu ya guys. Udah ketemu A sama R-nya. Lanjutin. Nih, berarti kan UN sama dengan A-nya kan 9. Kita masukin sini 9. R-nya berapa? R-nya 1/3. Berarti gini kan? Dikali 1/3. Oh, dalam kurung aja deh ya. 1/3 ini. Terus N min 1 kan? Ini. N min 1. Nah, ini bisa nggak sih kita coret nih? 9 sama 3. Bisa kan? Bisa dong. Emang boleh, Bu? Boleh. Siapa yang larang? Asik. Enggak. Bisa kok. Ini 9 kita coret ya. 9 sama 3. Di sini kita dapat 1 kan, sama-sama dibagi 3. 9-nya dibagi 3 dapat 3. Nah, berarti kita lanjutin sama dengan, ini kan karena di sininya udah per 1, berarti kita bisa nggak usah tulis kan kalau per 1. Langsung berarti ya, di sini 3. 3 yang ini nih, saya tulis lagi, dalam kurung 1 N dikurang 1 nih, pangkat N dikurang 1. Berarti kalau gitu bisa langsung kita tulis nih. 3 dikali 1 itu kan 3 ya. Berarti di sini 3 N min 1. Nah, ini rumus UN-nya. Rumus suku ke N dari 9, 3, 1, 1/3. Ini rumusnya. Ketemu? Udah Buzu gitu doang? Iya, selesai. Ini jawabannya. Nah, toh, ini jawabannya. Kalian boleh screenshot. Buzu kasih waktu untuk screenshot. Oke, cukup ya. Sekarang kita lanjutin. Ini kita hapus dulu. Oke. Soal ketiganya tadi apa? Nah, soal ketiga.
Diketahui suku pertama dan suku ketiga suatu deret geometri berturut-turut adalah 18 dan 2. Tentukan jumlah 3 suku pertama deret tersebut. Di sini diketahui U1 sama U3-nya. 18 sama 2. Ya kan? Benar nggak? Terus yang ditanya, tentukan jumlah 3 suku pertama. Artinya di situ hanya ada 3 angka kan? Yang kita nggak tahu itu suku kedua nih yang di tengah-tengahnya berapa. Gimana sih caranya? Next kita cari tahu. Oke. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Kita tulis di sini. U3 U1 dulu ya. U1 sama dengan 18. Di bawahnya U3 sama dengan 2. Yang ditanya S3 sama dengan berapa? S3 itu apa sih, Bu? Kan tadi di soalnya dia bilang suku jumlah ketiga angka. Jumlah 3 suku pertama dari data tersebut berapa kan? Oke. Kita lanjutin nih, guys. Gimana caranya, guys? Kalau ada soal seperti ini, konsepnya itu kita lihat ke rasionya. Rasio itu cara nyarinya gimana? Dibagi kan? Iya, berarti kita cari dulu rasionya. Ini caranya. Ini ya, kita bedain dulu deh orangnya. U3 per U1 sama dengan U3-nya tadi berapa? 2 kan? Berarti 2 per 18. Nah, rumus mencari U3 itu sama dengan tadi nyari UN di barisan geometri itu kan UN sama dengan arni ya. A dikali R pangkat N min 1. Kita masukin nih rumusnya dia. U3 nih cara nyari rumusnya nih. Itu A dikali R pangkat 2. Dari mana Buzu? Kok tiba-tiba jadi R pangkat 2 sih? Ini ya sayang-sayangku. Kan rumusnya itu AR N min 1. AR N min 1. AR pangkat N dikurang 1. N-nya itu kan 3 kan, ini kan UN kan berarti. U3 ini sama aja UN kan, N-nya itu 3. Nah, N min 1 yang seharusnya ada di sini, kita ganti jadi 3 dikurang 1. Hasilnya berapa? 2 kan? 3 dikurang 1, 2 kan? Berarti langsung aja kita tulis. AR pangkat 2 per U1. U1-nya harus kita tulis juga, Buzu. Berarti jadi A dikali R pangkat 0 dong. Enggak dong, U1 itu sama dengan apa? Sama dengan A kan? Langsung aja kita tulis A di sini. Sama dengan 1 per 9.
Oke, dari mana buzu 1/9? 2/18 yang ini kita sederhanain dulu. Jadi 1/9. Nah, terus gimana nih? Yang si A ini bisa kita coretkan nih atas bawah aljabar loh. A dengan A. Bisa kan? Berarti kalau kita lanjutin, ini ya, gue lanjutin pastinya. Nih, berarti kalau dilanjutin, kalau dilanjutin berarti R pangkat 2 sama dengan 1/9. Ya kan? Nah, gimana nih Buzu? Kan kita disuruh cari R-nya. Kenapa R-nya masih pangkat 2? Ini ya sayang, R pangkat 2 ini kita biarin aja tetap jadi R pangkat 2 di sini. Tapi kita buat angka yang 1/9 di sini itu jadi pangkat 2 juga. Jadi berapa dipangkatkan 2 hasilnya 1/9. Itu sama dengan 1/3 dikali pangkat 2 kan? Itu ya. Ini kan sama-sama udah 2 ya. Berarti di sini yang dalam kurung apa? R dong. Berarti dapat deh R sama dengan 1/3. Gitu. Ini kan udah R pangkat 2 sama dengan 1/3 pangkat 2. Berarti kan di sini ini sama-sama 2 nih. Berarti yang 1/3 ini adalah R. Jadi R sama dengan 1/3. Ini udah ketemu nih untuk R-nya, untuk rasionya. Sekarang kita cari untuk S3-nya. Karena R-nya di sini 1/3, kalau 1/3 kan berarti 1/3-nya itu kan berarti R kurang dari 1 kan? Kalau R kurang dari 1 berarti kita pakai rumus yang mana nih? Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N. Tutup kurung. Terus ini per 1 dikurang R pangkat N. Bener nggak? Salah ya. Kita nggak pakai pangkat N lagi di bawahnya. Jadi di sini hanya 1 dikurang R. Di sini yang diminta apa? S3 kan? Berarti N-nya 3 ya. Di sini S3 sama dengan S3-nya yang kebentuk. Nah, S3 sama dengan A-nya berapa? 18. Kita tulis ini 18. 18. Buka kurung. 1 dikurang. R-nya nih 1/3. Berarti 1/3 pangkat M. M-nya berapa? 3 kan? Di sini. Aduh, dulu. Ulang. Pangkat 3. Ini kita dalam kurungnya biar kalian nggak bingung. Pangkat 3. Nah, terus kita tutup kurung. Terus di sini per 1 dikurang 1/3. Aduh Buzu, pusing. Sabar ya. Ini mudah kok. Bismillah. Ini 18. Tetap
dalam kurung 1 kurang berapa? 1/3 pangkat 3. Artinya kan 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 kan? Ini loh kalau 1/3 pangkat 3 nih. Di sini ya. Nih, untuk yang ini. Untuk 1/3 pangkat 3 cara nyarinya gini. Nih, di sini. Cara nyarinya 1/3 dikali 1/3 dikali 3 kali. Karena kan dia pangkat 3. 1/3. Nah, sama dengan 1 dikali 1 dikali 1, 1 kan? Tulis 1 per 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Nah, tuh, dapat. Berarti di sini 1 dikurang 1 per 27 ini sepertiganya kita kecilin dulu ya. Kita kecilin dulu sepertiganya biar muat. Ini 1 per 3. Jelek banget. Maaf ya guys. Lanjut ya. Ini kan 1/27 nih. 1 per 27. Nah, tutup kurung. Set. Nah, ini kan 1 dikurang 1/3 ya. Kita buat mudahnya. 1 dikurang 1/3 tuh gimana sih, Busu? Bingung. Tak payahlah bingung. Nih, ini caranya di sini. Wah, kita bikin banyak jalur gajah. Jalur gajah. Nah, kita di sini bikin jalur smooth. Kita bikin jalur smooth. 1 dikurang 1/3. Ingat kalau misalkan pengurangan pecahan, dia penyebutnya harus sama kan? Berarti kalau 1 dikurang 1/3, di satunya ini harus kita buat jadi 1/3. Berarti 3/3 dikurang 1/3. Benar nggak? Benar dong. 3/3 itu sama dengan 1 kan? 3/3. 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Berarti 3/3 dikurang 1/3. Nah, penjumlahnya udah sama-sama nih. Berarti 3 dikurang 1, 2/3. Nah, dapat deh. Kita tulis di sini. Kita tulis di bawah sini dia 2/3. Nah, itu. Lanjutannya gimana nih, Busu? Aduh, pusing. Nah, untuk 1 dikurang 1/27, pelan-pelan ya, nah, dilihatnya. 1 dikurang 1/27. Itu cara penyelesaiannya ini sama kayak 1 dikurang 1/13. Gimana lagi bisa coret-coret? Kita coba ya di sebelah situ. Ya, sebentar ya. Jadi warna hijau. Untuk yang ini, kita coret di sebelah situ mudah-mudahan ya. Sini. Sebentar.
ke sini, ke sini. Tep. Nah, 1 dikurang 1/27. Ingat, kalau 1 itu mah dibuat mudah aja, samain nama yang di sampingnya pernya. Berarti tinggal 27 per, ini jadi 24 ya. Nah, 27 per 27 dikurang 1/27. Ini dikurang ya guys. Sama dengan 26 per 27. Nah, gitu. Ketemu nih hasilnya. 26/27. Berarti kita lanjutnya ke sini ya guys. Kemana ya? Ke sini ya. Sama dengan 18 dikali 26 per 27. Tutup kurung. Dibaginya di sini ya. Biar gampang. Karena ini pecahan. 2 per 3. Oh my god. Nah, ini 18 sama 27 bisa kita coret loh. Bisa kita sederhanain. Sama-sama dibagi sum. Sama-sama kita bagi sum 9. 18 sama 27. Sama-sama kita bagi 9. Di sini 2. Di sini 3. Aduh, 3-nya nggak kelihatan. Di sini 3. Nah, kan 18 dibagi 9, 2. 27 dibagi 9, 3. Berarti di sini tinggal 26/3 ya. Kita lanjutin. Nah, sama dengan di sini ada 2. 2 dikali 26 nih. 2 dikali 26. Dapat 52 kan? 52 per 3. Nah, ini kan dibagi 2/3. Kita langsung aja ya. Langsung dikali. Ingat kalau pembagian pecahan berarti dibalik kan? Dikali 3/2. Nah, ini bisa kita sederhanain nih. 3-nya kita coret. 3, ini 3. Habis kan? Berarti tinggal sama dengan 52 per 2. 52 per 2 sama dengan, bisa kita sederhanakan kan? Itu 26. Berarti sebenarnya tadi di sini bisa kita coret nih. Berarti sini 52 per 2, di sini 26 ya. Nah, isinya segini guys. Untuk mencari S3 doang. Panjangnya. Insya Allah kalian bisa. Kalian pasti bisa. Semangat ya. Ini ketemu nih hasilnya. Hasilnya 26. Tada. Mudah-mudahan bisa kalian paham nih. Silahkan yang mau screenshot.
Udah, kita bersihin dulu. Oh, dah. Iya. Langsung ke soal. Ini dia. Ini untuk tugas kalian. Kalian kerjakan di buku latihan. 5 soal ini caranya udah dikasih tahu di sebelumnya, udah ada contoh-contohnya, mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan kalian screenshot, kalian kerjakan di buku latihan, dikumpulkannya itu hari Minggu ya. Sekarang kan Senin tanggal 27, berarti dikumpulinnya hari Minggu itu tanggal tanggal 1, tanggal 2. Kalian kumpulkan tanggal 2, nanti Bu Yu share link-nya buat dikumpulkan. Dan kalau tidak ada yang mengerti, sekali lagi kita bisa ketemu di Zoom kalau kalian mau, nanti kita bikin jam tambahan sendiri, kita diskusi bareng-bareng, atau kalian bisa WhatsApp Bu Yu, kalian bisa invite Bu Yu ke WhatsApp grup kalian, nanti kita diskusi bareng-bareng di situ juga. Kalian tenang aja, Buju tidak akan menetap di WA grup kalian. Buju akan live jika diskusi sudah selesai. Tenang aja guys. Ini sudah selesai. Di screenshot. Oke. Silahkan di screenshot dulu yang belum.